kita lanjutkan ke pembahasan bab baru di halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Bab ini menerangkan tentang fil jiddi, tentang kesungguhan. Wal muwadhabati, muwadhabah itu artinya kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Istiqomah. Wal himmati, dan keinginan yang luhur, himmah. Berbicara tentang tiga hal. Yang pertama apa? Al-jiddu, kesungguh-sungguhan. Wal muwadhabati, kontinuitas. Wal himmati, dan cita-cita luhur. Ini Masya Allah luar biasa. Bab ini memberikan motivasi kita kepada kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri penuntut ilmu. Kuncinya ini, kalau bab sebelum ini itu berbicara tentang etika seorang santri, etika penuntut ilmu. Etika, berbicara tentang etika, adabnya. Mulai dari pertama berbicara tentang apa itu ilmu, apa itu fikih, keutamaan fikih, ya kan? Yang membedakan orang berilmu dengan tidak berilmu. Masuk bab kedua berbicara tentang niat, an-niyatu halat ta'allumi, niat ketika mau menuntut ilmu. Dan terus bagaimana kita memilih guru, memilih ilmu, memilih teman, etika. Kemudian etika kita dengan ilmu, yang baru kemarin paling terakhir itu tentang apa? Ada bil ilmi wa ahlihi, tentang memuliakan ilmu dan guru. Ini kan etika. Sekarang kita masuk ke bab yang berbicara tentang etiket. Nah, etiket itu ya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi santri. Kalau kemarin sebelum belajar dengan ilmu bagaimana memuliakan, pada guru bagaimana. Sekarang etiketnya, prakteknya. Faslun fil jiddi, prakteknya adalah satu, bersungguh-sungguh dalam bab ini, dalam menuntut ilmu. Summa la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'ani fi qoulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian la budda, harus, minal jiddi, sungguh-sungguh, harus dengan sungguh-sungguh, wal muwadhabati, dan kontinuitas itu terus menerus. Terus, jangan berhenti. Wal mulazamati, mulazamah maksudnya istiqomah. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmi, bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus sungguh-sungguh, kontinuitas. Jangan sesekali ada jeda. Wah, ujian sudah selesai, merdeka, alhamdulillah, bukunya dirapikan, ditata di lemari, selesai. Ini tidak boleh begini. Selesai dari ujian harus cari aktivitas lain. Ini babnya, muwadhabah namanya. Apa? Muwadhabah, continue terus, jangan berhenti meskipun ujian itu sudah selesai. Nah, ini. Setelah itu mulazamah, istiqomah. Nah, di sini
Mu'allif kitab ini mengutip ayat Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina, walladzina dan orang-orang. Di sini yang dimaksud ya orang mukmin dan orang Islam. Walladzina jahadu fina, yang sungguh-sungguh fina bersama kami, bersungguh-sungguh, baik bersungguh-sungguhnya menuntut ilmu, bersungguh-sungguh berjihad menegakkan agama Allah, lanahdiyannahum, maka sungguh akan kami tunjukkan, sungguh akan kami benar-benar tunjukkan subulana, beberapa jalan keluar. Kalau kamu sungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh-sungguh dalam segala hal, akan ditunjukkan jalan-jalan kepada yang kamu tuju dari itu. Kalau di mahfudzat bunyinya manjadda idza sadaqal azmu wa ta'assabil. Ini ilmu hidup ini. Mahfudzat itu ilmu kehidupan. Manjadda wajad. Nek kamu sungguh-sungguh serius dapat. Kok kamu azamnya kuat? Sadaqal azmi. Gitu. Azammu kuat. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus bisa hafal Tuhfatul Atfal. Azamnya kuat, dia akan berusaha dan Allah akan bukakan subul, jalan-jalan supaya kita itu bisa hafal, itu akan Allah bukakan. Kok kamu berazam, pokoknya gimana pun caranya saya harus kuliah di Madinah, kuliah di Amerika, saya harus kuliah ke Australia, ke Malaysia, ke Mesir, ke Sudan. Azammu itu sudah ditulis pengen kuliah ke sana. Akhirnya kamu akan berusaha, apa sih syarat-syaratnya di sana itu? Oh, syaratnya minimal hafalannya 10 juz. Antum akan penuhi itu 10 juz. Minimal bahasa Arabnya lancar. Oke, saya akan belajar bahasa Arab. Akan dipenuhi. TOEFL bahasa Inggrisnya minimal 500, dia akan betul belajar bahasa Inggris karena azamnya jelas tujuannya, targetnya saya kuliah ke sini. Kalau jadi bisnismen sama target saya untung untuk bulan ini harus mencapai 30 miliar. Ya. Ini azamnya sampai dia akan menempuh gimana gitu. Nah, ketika azammu tadi itu sudah kuat, ya, sudah tekadmu sudah bulat, pintu untuk menuju ke sana itu akan Allah bukakan. Bukan hanya satu jalan, bukan sabil, tapi di sini subulun. Subulun itu jamak dari sabilun. Sabilun jalan. Kalau jalan, subul. Paham tuh? Ustadz sudah banyak sekali merasakan hal demikian. Mungkin aku juga merasakan, tapi nggak sadar merasakan itu. Ketika kita sudah berazam untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ada santri ya, itu bosan kayak itu di pondok, pengen kabur. Ya, niatnya apa? Kabur, pengen ke PS sama. Gerbang sana ditutup, gerbang belakang pondok ditutup. Dia akan cari jalan lain, betul apa enggak? Lompat tembok. Lompat tembok. Dia akan mencari cara gimana saya bisa keluar dari pondok ini. Itu gambaran azam itu kalau dapat begitu. Jangankan kok sudah di tembok, ya, di pagar berduri pun dia akan tetap keluar. Karena azamnya pengen keluar. Paham dong? Makanya kalau punya azam itu yang baik, bagus. Karena kalau kita sudah serius, sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu, Allah akan tunjukkan jalan menuju apa yang kita inginkan tadi.
Saya tahun 2000, sekarang tahun 2022, tahun 2030 saya harus sudah haji, menghajikan bapak, menghajikan ibu, menghajikan nenek, menghajikan kakek, sama ustadz pun saya hajikan. Azamnya ke sana. Sudah berazam, boleh apa enggak seperti itu? Boleh, catat di bukunya. Tahun sekian saya harus sudah haji, saya harus sudah lulus S1, saya sudah lulus S2, saya sudah lulus S3. Jahadu fina, kemudian kamu serius untuk mendapatkan itu, Allah akan bukakan beberapa jalan, banyak jalan supaya kita bisa lulus. Tahun 2010 saya mulai kuliah di Jakarta. Saya kuliah masih ingat dibekali uang sama bapak saya itu ya 1 juta. Itu besar menurut saya, itu dikasih uang 1 juta itu. Wow. Nah, udah saya berangkat ke Jakarta sendirian. Nah, belum pernah ke Jakarta, nggak tahu wujudnya Jakarta, berangkat sendirian ke sana. Oh, saya sudah azam, pengen kuliah pokoknya. Dikasih uang saku 1 juta. Ternyata di sana bayar, beli buku ini, beli buku ini. Tapi azam saya itu pokoknya kuliah saya ini harus selesai. Gimana pun caranya? Karena azam saya, Ustadz ini sudah kuat, gimana pun caranya. Saya nggak mungkin malu saya minta setiap bulan kiriman dari orang tua itu. Saya cuma dikirimin sekali, berangkat dikasih uang saku 1 juta, sama beli buku saya minta uang 300.000 tok selama kuliah ini, dan nggak pernah minta uang saku lagi sama bapak saya. Uangnya dari mana Ustaz? Mikir akhirnya gimana saya bisa kuliah ini sampai selesai. Mikir, lobby sana, lobby sini. Oh, ada kesempatan dapat beasiswa, masukkan proposal ke sana. Alhamdulillah dapat proposal, masuk, dapat beasiswa. Dapat ya? Laki-laki kerembiah, tahu kerembiah? Gerak, jangan ngandalkan kiriman orang tua. Gerak, proposal sana masuk, oke tembus, alhamdulillah. Ada kakak kelas saya peluang ngasih tahu, ini saya mau lulus tahun ini, fotokopi, ngurusin buku 1 kampus, kamu megang ya, siap nggak? Siap. Gimana caranya? Ajari saya. Oh gini, ini teman-teman direkrut gini, nanti cari tempat fotokopinya di Depok. Jakarta Selatan ke Depok naik bis umbal 2 atau 3 kali tadi, cuma habis 6.000 karena naik Kopaja itu 2.000, jauh dekat 2.000 Kopaja itu kalau di Jakarta. Koperasi di Depok. Yang lainnya fotokopi itu 1 lembar gini ini sudah 150.000 di Depok, di sekeliling UI itu 1 lembarnya masih Rp70, belum sampai 100. Rp70 lembarnya. Ustadz ngambil di situ, Mas, saya mau fotokopi banyak ini. Berani ngasih harga berapa? Oh, saya 90, Pak. Enggak berani. Saya pindah tempat lagi. Berani berapa, Pak? 85. Enggak berani. Sampai harganya Rp70. Berani Ustadz ngambil saat itu. Karena pengen kuliah saya selesai. Ngambil ngurusin teman-teman 1 kampus itu, buku fotokopinya Ustadz yang handle. Belum pernah belajar bisnis, langsung berani ngambil bisnis seperti itu. Itu habisnya teman-teman itu sekali fotokopi itu hampir 3 juta lebih, bahkan ada yang sampai 7 juta. Bayangkan kalau 1 kampus ada 200 anak, berapa untungnya? Dan Ustadz cuma ngambil 1 lembar ini 70.000, Ustadz cuma ngambil Rp10 saat itu. Rp10 per lembar. Kalau kitabnya tebelnya segini. Ini Rp10, bolak-balik untungnya berapa? Rp20. Kalikan ini ada berapa halaman? Kalau 1 buku ada berapa buku? Dan Ustadz berani. Ustadz berani gitu. Ya ajak teman, ayo ngajar TPQ. Mau apa enggak? Wah kalau TPQ tiap hari saya nggak bisa. Ngajar privat. Oh iya, ayo siapa? Kita cari orang berjamaah gitu, ngajar TPQ. Ternyata ada bapak ibu yang mau diajari ngaji. Cari privat. Jadi akhirnya kita gerak. Gimana kuliah saya ini bayar bulanan lanjut, beli buku, bisa bayar uang makan, dan kuliah saya tetap lanjut tanpa minta orang tua. Allah bukakan jalan. Kamu ngurusin buku, ngajar TPQ, ngajar privat, ya kan? Akhirnya banyak dibukakan pintu-pintu.
Karena orang tua Ustaz tidak mampu untuk membiayai kuliah di Jakarta. Besar. Ini ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalannya itu dibuka oleh Allah SWT. Bukan hanya satu jalan, jalan-jalan. Ustaz naik bis dari tempat saya itu tidak ada, karena jam 1 siang itu bis itu sudah berangkat ke Jakarta semua. Akhirnya Ustaz naik, dianterin kawan saya itu ke Rembang sini. Saya naik bis itu di Lasem. Dari Tuban sana itu, daerah Senori sampai Lasem ini kurang lebih perjalanan 2 jam naik motor. Di tengah jalan ditelepon sama Pak Yai saya, Pak Yai Jawari itu. Kamu sampai mana? Ini sampai Alas, Wono Pak Yai. Balik. Teman saya disuruh pulang, kasihan kalau ngantar sampai Rembang sini. Pulang, Ustaz naik ojek. Kebetulan alhamdulillah ketemu orang banyak. Ya seusia antum ya Ustaz pengabdian. Mau kemana? Saya mau kuliah Pak. Kuliah di ke Jakarta. Tahu di Jakarta? Tidak pernah kan? Kok berani? Berani Pak, bismillah. Belum pernah ke Jakarta, berangkat sendiri. Naik ojek dari daerah Saling ke arah sampai diantar ke terminal Lasem gitu. Diantar ke situ dan orangnya cuma minta ongkos 20.000 saat itu. Itu kalau usah di drill, tahu lah wajah-wajah mahasiswa kan tidak punya uangnya. Coba Allah bukakan jalan kalau kita azamnya sudah kuat tadi itu. Keseriusan kita sudah kuat. Nggak bisa sampai sini. Ayo ke sana, ke sini nggak bisa, ke sini kiri nggak, ke sini. Ditunjukkan jalan-jalan tadi. Subulnya itu ditunjukkan oleh Allah SWT. Naik motor, kemudian naik bus. Tanya Bu, tiket bus berapa? Saat itu 90.000. Bisa ke Jakarta dari langsung ke sana. 90.000 dapat 1 kali makan. Sampai Jakarta, namanya orang kampung, pusat pekerjaannya setiap hari ngarit ke hutan nyari kayu, kadang sore ngaji ke beberapa kiai gitu. Anak kampung utun namanya itu. Utun itu ya kuper, kurang pergaulan gitu. Turun dari bis di terminal Pulau Gadung, disaret, ditarik-tarik sama orang. Mau kemana Mas? Mau ke Jakarta Selatan? Ikut saya. Sini narik. Ikut saya Pak. Taksi, ojek. Ayo Pak ikut saya. Ditarik sana ke sana. Enggak Pak. Saya mau sholat subuh dulu. Saya sholat subuh di sana. Mau sholat berdoa ya Allah. Saya ingin kuliah ya Allah. Tolong mudahkan saya menuju kampusnya aja belum tahu. Alamatnya belum tahu. Rupanya belum tahu kampusnya ini. Nekat tuh Ustaz, benar-benar nekat. Antum berani nggak kira-kira? Saat itu belum ada Google Map. Oh, HP Ustaz aja Nokia 1600 itu. Hah? Yang bunyinya itu ting ding 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 ting ding 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 ding. Nah, itu kan. Kalau dipakai lempar anjing itu jatuh nggak akan mati ya. Bunyinya kan kuat. Nggak ada Google Map berarti belum ada. 2010 belum ada Google Map. Alhamdulillah ada Pak Alik saya itu saya telepon bisa. Ini saya jemput ke sini. Diantar nama Pak Alik saya yang ada di Jakarta nyari kampusnya, keliling Jakarta Selatan nih, jalan sehat. Ayo, pokoknya Jakarta Selatan naik motor muter-muter Jakarta. Alhamdulillah ketemu kampus Ma'had Ali An-Nu'aim. Karena azamnya di sana. Ditanya dari mana? Dari Tuban. Mau aku daftar kuliah. Mananya pakai bahasa Arab. Ustaz nggak bisa bahasa Arab. Oh, dari yang aliyah, madrasah aliyah. Ditanya pakai bahasa Arab kan enak. Nggak bisa bahasa Arab saya. Waktu dites, kamu juz'an hafidhan minal Quran. Waduh, anak kolil. Sedikit sekali pada ngelatih pendek. Tapi Ustaz berusaha terus. 1 semester saya itu enggak olahraga. Karena teman-teman saya alumni pondok kayak antum gini itu sudah punya hafalan, bahasa Arabnya sudah jalan, bahasa Inggrisnya sudah bagus. Saya bahasa Arabnya masih hada mulu, ada Ustaz kemana-mana bawa buku, bawa kamus. Kalau waktu pelajaran kok saya tidak paham, malam itu saya berburu teman yang paham. Paham nanti malam. Tadi dosen jelasin apa, ayo ajarin saya. Nggak main sepak bola. Menjaga, sungguh bisa.
Ngejar bisa. Ustaz bisa. Alhamdulillah. Tapi yang dengan sungguh-sungguh tadi itu, kalau kamu punya impian yang luar biasa, usahamu harus luar biasa, doamu juga harus luar biasa, ibadahmu luar biasa, usahamu luar biasa. Kalau mimpimu luar biasa, kalau kamu punya cita-cita yang besar, gitu ya, usahamu harus yang besar. Doamu juga harus yang kuat, usahamu harus yang kuat. Mimpimu luar biasa, tapi cuma biasa-biasa saja, tidak biasa. Fahim? Yakin tidak dengan ayat ini? Nah, kalau serius bisa. Man jadda idza sadaqal azmu. Itu ilmu hidup anak-anakku ya, bukan untuk dihafalkan saja, bukan. Jadi kalau antum lagi futur gitu, ngapalin, lagi futur itu lagi lemes, malas ngapa-ngapain, wah harus serius saya. Tidak sodaqol azmi waduh hasabi, lagi terpuruk gitu ya. Tidak sodaqol azmi waduh hasabi, kalau saya kuat azam saya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Wakila dikatakan, ini seorang ulama mengatakan, man talaba syai'an, barang siapa mencari sesuatu, talaba itu mencari, meminta, wajada, kemudian serius dia mencari tadi itu, wajada, maka dia akan dapat. Wajada, maka dia akan dapat. Waman qara al-baba, barang siapa qara'a, mengetuk. Qara'a itu mengetuk, atau bahasa Arab lain qaraqo yatruku. Utruk pakai tok. Qara'a. Al-baba pintu, walajja. Dan kemudian dia itu ya mengetuk terus-menerus, walajja, maka dia akan masuk. Di depan kamar kantor ustaz, tok, ngetuk terus. Kira-kira dibukanya nggak pintunya nanti lama-lama? Dibuka pasti. Ini anak ini nggak tahu adabnya bertamu, pasti akan dibuka ustaznya. Kamu ini nggak tahu adab bertamu, tapi kan dibuka pintunya. Sahih? Begitu. Kalau kamu serius akan dapat pasti. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Nah, ikra jamatan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kayak apa? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Lagi. Biqadri ma tata'anna tanalu ma lagi. Biqadri ma tata'anna, sebesar tata'anna usahamu, tanalu, maka kamu mendapatkan tatamanna, apa yang kamu cita-citakan. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, sebesar usahamu itulah cita-citamu yang kamu dapatkan. Tanalu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Contoh, antum punya cita-cita hafal 30 juz Al-Quran. Tamanna, kamu berharap hafal 30 juz, tapi ta'anna qadru ma tata'anna, kadar usahamu itu kecil. Usahamu ternyata rebahan, ngobrol. Kalau di rumah ngomong game, kira-kira bisa nggak hafal 30 juz? Ya? Kamu pengen jadi orang sukses, di usia 30 tahun sudah punya omset sekian puluh miliar, tapi pekerjaanmu angan-angan tok, rebahan, tiduran,
ngopi, cangkruan. Kira-kira bisa nggak kamu itu dapat omset di usia segitu dengan omset 30 miliar? Tanah dikodrima tata'anna, tanah luma tatamanna. Tidak bisa. Makanya dalam kata-kata hikmah dikatakan gimana? Laukana nurul ilmi yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilun. Laukana, seandainya nurul ilmi, ilmu itu, cahaya ilmu itu yudraku, bisa didapatkan bil muna, hanya dengan angan-angan, menghayal. Maya bekok, maka tidak ada fil bariyati, di atas muka bumi, di daratan ini jahilun, orang yang bodoh. Tidak akan ada orang bodoh. Kamu akan seandainya ya aku hafal tensis 16 tensis, langsung hafal. Wah, kayaknya seandainya aku hafal Quran, langsung hafal Quran. Baru angan-angan langsung hafal Quran. Ada nggak orang seperti itu? Maka maya bukrafil bariyati jahilun, tidak akan ada di atas daratan ini orang yang bodoh, itu tidak ada. Karena ilmu tadi itu didapatkan bukan hanya dengan angan-angan, ngelamun di bawah pohon di dapur. Ya Allah, enak ya. Tiba-tiba langsung datang gitu gerombolan uang. Nah, ayo mungkin. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati. Antum pengen bisa baca kitab gundul. Oh, Ustaz, kalau baca kitab gundul kok enak. Saya kalau yang baca Ustaz itu meskipun nggak dijelaskan saya paham. Saya pengen kok bisa baca kitab gundul itu. Tapi kamu pengen bisa baca kitab gundul, tapi belajar nahwu ogah. Belajar sorofnya males, disuruh menghafalkan tidak mau, tapi pengen baca kitab gundul, pengen bisa. Hayhata, hayhata. Tahu hayhata itu? Oh, mana hayhata? Enggak mungkin hayhata, hayhata. Hayhata itu layu mungkin. Hayhata. Kalau pengen baca kitab gundul, pengen bisa baca kitab yang tidak ada harokatnya, gitu ya. Baca, belajar nahwunya serius, menghafalkannya sebenarnya, hafalin sorofnya serius, bisa. Nah, fahimtum? Karena biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kok saya hari ini belum bisa? Kalau disodorkan kitab gak ada harokatnya. Kok saya belum bisa? Padahal angan-angan saya pengen bisa. Berarti tata'anna, kadar kesungguhan usahamu tadi itu masih belum maksimal. Belum maksimal. Istilahnya tenaganya, potensinya itu belum dipolong. Gak usah takut kalau kamu belajar pengen bisa ini. Mantul saya Ustaz, cuma apa saya Ustaz? Kalau saya belajar itu mati yo, mati yo, mati dikubur aja. Yang kubur juga bukan saya, pasti akan ada yang merawat jenazah saya. Kalau Anda ngapalin Al-Quran sama bangun malam jam 1, yang lainnya tidur, gitu. Kamu kan capek itu bangun malam sama teman-teman yang lainnya tidur, kamu bangun qiyamul lail sendirian, kemudian baca Quran, setelah baca Quran menelaah, kaji sendiri, yang lainnya menikmati mimpinya, menikmati tidurnya. Kamu capek-capek hari ini seumpama sampai sakit seumpama mati yo wis. Gampangannya begitu bahasanya. Mati yo wis. Kamu memang serius untuk belajarnya itu. Kalau baru baca sebentar, capek, tutup ya, tidur. Nanti dibuka lagi, lapar, ke dapur. Pengen beli jajan. Apanya? Bacanya baru sedikit kok. Berarti usahamu masih belum pol-polan. Masih belum pol-polan.
Coba buktikan di sini itu sampai pol sampai mentok. Kira-kira bagaimana? Mentoknya itu ya sampai benar-benar serius. Waktu belajar serius. Nanti waktu main-main, bercanda-bercanda, guyon-guyon, mau ketawa-ketawa silakan. Tapi usahamu kalau ingin mendapatkan sesuatu tadi itu dipolkan, mentok. Saya nggak akan jajan di kantin kalau belum hafal ini. Habis sampai 40 kok belum hafal, saya nggak akan minta uang saku ke orang tua. Tidur akan saya kurangi. Jahat, itu mujahadahnya itu berarti serius. Mujahadahnya apa? Serius. Kalau baru lapar saya makan dulu, baca baru nggak paham tutup aja lah. Tidak akan paham kalau begitu caranya. Nggak akan lah. Usahanya dipolkan, mentokkan. Sampai coba yang mau kuliah harus ngurus paspor sini, minta surat rekomendasi sini, harus pulang, capek naik bis siang-siang, berjubel di atas bis, nggak dapat tempat duduk, panas-panas, bisnya nggak ada AC-nya, dia harus capek-capek, akhirnya dapat ke sana, riba-ribi ke sana, ke sini lagi, ke situ lagi, pengen dapat beasiswa ke sini, kuliah dapat ke sini, terus, jangan pantang mundur, jangan menyerah, baru kayak seperti itu saja. Pasti Allah akan bukakan subul tadi, jalan-jalan tadi. Usahamu mentokkan, seriuskan. Maka tataman yang kamu inginkan, cita-citakan pasti akan kamu dapat. Paham dong? Ini kita hari ini di karantina, ngapalin apa namanya? Nadom Aqidatul Awam sama Tufatul Atfal. Kita targetkan sehari 6. 6 saya kentengan. Kentengan atau kentengan? Terlalu mudah, cepat ngamalin 6. 10 saya bisa. 10 saya bisa. 20 saya sehari tak coba bisa apa enggak? Mampu enggak saya kira-kira 20 sehari 20 baik? Bisa, bismillah, dicoba. Untuk mengukur diri sendiri kok kan begitu ya. 20 ternyata mudah Ustaz. Saya ternyata setiap 5 menit itu satu bait hafal. Kali duduk 5 menit satu bait hafal. Duduk satu bait hafal. Sehari saya bisa itu ngapalin. Pernah nyoba seperti itu? Berarti belajarmu belum ekstrim. Belajarmu masih mainstream. Tahu mainstream? Ya pokoknya 2 nambah 2. Nanti sama ustaznya nambah 2 nambah 2. Itu mainstream. Belum ekstrim. Ekstrim itu usahanya nambah 2, saya sudah hafal 25. Aqidatul Awam itu begitu saya. Ustaz saya baru nyampaikan materi sampai 3, saya sudah 30, saya sudah 40, hafalan saya sudah sampai sana. Begitu saya. Nah, itu anti mainstream namanya. Ekstrim. Kalau hanya menghafal itu metode termudah. Kasih tahu. Metode belajar yang paling mudah itu menghafal namanya. Paling mudah. Nggak ada yang lebih mudah dibandingkan menghafal. Karena modalnya cuma apa? Cuma ngomong, ingat-ingat toh. Sahih? Inuni intas kunwali tanwini arba'u ahkamin fakultabini Inuni intas kunwali tanwini arba'u ahkamin fakultabini Inuni intas kunwali cuma gitu sama ingat-ingat. Antum gak bisa baca pun bisa hafal. Bisa apa enggak? Anak saya Fahad itu belum lancar nih ya, baru Iqra 6, baca Qur'annya belum terlalu lancar. Waktu usia 3 tahun dia sudah hafal juz 30 sama juz 29. Belum bisa baca, alif ba aja belum hafal ya, tapi sudah hafal 2 juz. Jadi sekarang keter semuanya hafalannya itu. Aja untuk murojaah. Rapatnya masih ada. Di kelasnya dulu juara 1 dia itu, hafalan 2 juz sekali duduk. Fahad itu. Padahal belum bisa baca Quran, tapi sudah bisa hafal. Karena apa? Metode menghafal itu metode paling mudah dalam belajar. Makanya di Muqaddimah Nadham Imriti itu nazam tentang nahwu. Itu ada 250 bait. Di akhir Muqaddimah sebelum masuk bab tentang alamatur rafi, Syekh
apa namanya Syekh Yahya Sharafuddin Al-Imriti pengarang itu bilang di akhir nadhamnya itu wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi mani'tana bi hifdihi wa fahmihi. Hifdihi, hafal dulu, baru fahmihi, baru nanti kamu paham. Saya yakin semua mahfudhat hadis yang antum hafalkan hari ini tidak 100% antum hafal. Betul? Betul? Tapi hafal. Tapi paham belum? Belum paham? Tapi sudah hafal, sudah saya hafal. Kayak nonton apa namanya? Aqidatul Awam sama. Imanuna biyaumin akhirin wajib. Terus wa kulli ma kana bihi minal ajab. Paham enggak artinya apa ini? Enggak paham kan? Tapi hafal. Tafsilu asrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar Nakiru wa Raqibun wa kada Adidun Malikun Marid wa Nuqtada. Wah, itu nama-nama malaikat Ustaz. Alhamdulillah sudah paham berarti. Tapi hafal dulu. Pahamnya itu nanti. Jangan paham dulu. Saya tidak hafal Ustaz kalau tidak paham. Yang penting hafal dulu. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi maniktana bi hifdihi wa fahmihi. Hafal dulu baru paham. Makanya kalau pelajaran-pelajaran itu disuruh ngapalin betul-betul, ikhfat, hafalkan. Saya tidak paham Ustaz, gampang nanti sambil jalan. Pelajaran saya dulu waktu MI gitu, saya kadang baru paham sekarang. Saya itu kadang baru paham sekarang kalau baca buku. Ini kan pelajaran saya MI dulu. Kalau buku-buku saya yang masih tulisan gitu, saya kadang buka-buka baca. Oh iya. Dulu tulisan saya jelek. Ya, tulisan saya jelek. Tak baca-baca. Oh, gini toh maksudnya. Dulu saya ngapalin siiran, ilah-ilah dulu. Ilah-ilah saya tidak paham ilah-ilah itu apa. Ilah-ilah tulil firdausi ala. Tulil itu apa? Ilah-ilah tulil firdaus. Tidak tahu tulil itu apa. Sekarang baru tahu. Bukan sekarang tapi sudah paham lama gitu. Ilahi ya Allah. Lastu. Aku tidak berhak. Lil firdausi itu. Lastu lil firdausi dulu. Aku masih tidak tahu itu lastu lil firdaus. Ilahi lastu lil firdaus. Tulil apa itu tulil itu? Saya paham, yang penting hafal dulu. Sekarang baru paham. Dan banyak sekali ilmu yang demikian itu. Tidak paham dulu sekarang, nanti kamu akan pahamnya itu nanti. Belajar usul fikih, belajar qawaidul fikih, belajar faraid, hafalkan saja. Nanti akan paham. Dan itu kaidahnya seperti itu. Manitana bi hifdihi wa fahmihi. Hifdun awalan summa fahmun. Hafalkan dulu baru. Dan menghafal itu adalah metode termudah. Langkah pertamanya itu hafal. Contoh, kamu akan mengerjakan soal matematika. Rumus persegi panjang atau persegi teman-teman. Antum nggak akan bisa mengerjakan berapa luas bangun datar atau bangun ruang itu kalau kamu nggak hafal rumusnya. Betul apa enggak? Segitiga sama kaki mencari sisinya. Gimana rumusnya? Nah, yang sisi kali sisi itu apa rumusnya apa? Rumusnya persegi ya kan? Berapa luasnya bangunan ini kira-kira? Bangunan itu, bangun ruang ini loh, kelas ini loh, kira-kira berapa? Atau kan akan mengukurkan, oh ini dimeterin ke sana 9 meter, ke atas ini 3,5 meter, ke sini 7 meter, akan ketemu berapa? Oh kalau persegi bangun ruang itu rumusnya adalah begini, nah, kalau begini panjang kali tinggi kali lebar. Ketemu panjangnya sekian, tingginya sekian, lebarnya sekian, ketemu. Oh ruang kelas ini luasnya adalah sekian. Kalau nggak hafal rumusnya nggak bisa. Kalau sudah hafal, yang sulit itu menganalisa.
Nah, ini metode yang kedua, menganalisa. Menganalisa itu kayak gini, baca, oh ini maksudnya gimana ya? Ayat Al-Quran ini, nah ini sudah mulai menganalisa. Ini mulai susah nih. Nggak sembarang orang bisa. Kalau ngapal semua orang bisa. Tapi kalau sudah masuk menganalisa, kalau sudah bisa menganalisa, dia akan memberikan catatan. Nah ini lebih sulit lagi, ngasih catatan itu susah. Paham tuh? Makanya menghafal itu adalah metode termudah, paling gampang, paling rendah itu metode paling rendah itu menghafal. Antum sholat, kalau nggak hafal bacaan sholat bisa nggak kira-kira? Kemarin katanya ada waktu ujian lisan belum hafal doa iftitah. Ya Allah, kata siapa nggak belum hafal? Di fulan ini belum hafal. Ini sholatnya gimana nih? Kok belum hafal doa iftitah? Yang paling pendek pun belum. Padahal yang paling pendek itu ada ya kan? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ini kan paling pendek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Pendek. Ada yang belum hafal katanya. Ya Allah, karena dia tidak hafal. Sholat itu bacaannya hafalan semua. Tahiyat hafalan semua. Soalnya mana? Kalau pertanyaan mungkar nakir Ustaz, antum hafalin semua. Man rabbuka? Hafalin. Oh, Allah Rabbi. Nanti kalau sudah dikuburkan ditanya malaikat, tenang, saya sudah hafal. Sudah hafal. Biasanya kalau mau ujian dikasih jawabannya itu kan bisa jawab, betul? Betul atau mana? Nah, ini pertanyaannya sudah dikasih tahu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Rabbi. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya Muhammadun Nabi. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran. Bisa jawab. Wawas insyaallah aman. Sudah tak kasih tahu kan bocorannya. Ya. Sudah hafal kan tuh jawabannya. Masa khawatir bisa jawab. Nah, maka ini penting supaya kita ini jangan menganggap menghafal itu sesuatu yang berat, enggak. Paling ringan menghafal itu. Kila dalam 7 dikatakan yahtaju fit ta'allumi, yang dibutuhkan ketika kita belajar atau wattafaqquhi dan mendalami ilmu agama, tafaqquh ila jiddis salasati, yang dibutuhkan tiga unsur yang serius. Yang pertama, al-muta'allimu, santri itu, santrinya harus sungguh-sungguh. Wal ustadi, dan ustadznya, gurunya harus serius, sungguh-sungguh. Kalau mau ngajar itu benar-benar siap ngajar. Makanya kalau di sini itu buat RPP, ustadznya ini nggak mudah jadi ustadz di sini itu. Kalau mau ngajar besok itu RPP-nya harus ditulis tangan. Besok judulnya apa, tanggal berapa, metode ngajarmu apa, urutan mengajarnya apa, dan ustadz tanda tangani setiap pagi. Ustadz cek. Ustadz, ini kok masih bab ini? Ya Ustadz ngulang. Oh ya udah, lagi. Ini judulnya apa ini? Gak jelas ini Ustadz. Kasih judul yang jelas. Menunjukkan apa? Ustadznya juga serius kalau ngajar. Gak duduk. Ngantuk. Ngajar kalau Ustadznya gini. Nggak ada gitu. Duduk itu tidak ada. Ustadz ngajar harus jalan-jalan lihat muridnya nulisnya gimana. Serius. Mau saya kadang ngajar serius itu. Udah keliling. Kadang ada di depan ada yang begini loh. Itu padahal saya sudah serius ngajarnya, sudah teriak-teriak, ya kan? Nulis di papan tulis. Saya suruh satu-satu baca bareng-bareng. Itu kadang masih ada yang begini itu. Ya kan? Kebangetan ya kan? Ada yang seperti itu kadang, tapi nggak sering kok seperti itu kan? Ada. Kadang-kadangnya itu pas pelajaran saya seperti itu. Ya. Ustadznya serius, santrinya serius, sungguh-sungguh, ustadznya sungguh-sungguh. Wal abdi,
Wal ab di sini maksud adalah orang tua. Orang tua itu juga harus sungguh-sungguh memondokkan anaknya, sungguh-sungguh memasukkan anaknya ke sekolah, disupport, sungguh-sungguh. 3 unsur ini yang menjadikan berhasil. Anaknya sungguh-sungguh, ustadznya sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh, gak setengah hati. Santrinya setengah hati, ustadznya ngajar setengah hati, masuk kelas, pelajarannya sampai mana? Dibuka bukunya, baca sendiri ya. Kalau nggak paham tanya. Nah, itu kalau kuliah biasanya begitu, dosen masuk, silakan dibuka, boleh dibaca ya. Kerjakan tugasnya nanti dikirim ke email saya. Keluar. Kalau di pondok tak boleh begitu. Masuk dijelaskan, paham. Nah, yang tidak paham, ustaz ulangi lagi jelaskannya. Paham tak? Paham. Mana yang tidak paham? Yang ini ustaz ulangi lagi yang tidak dipaham. Kelas 1 itu pelajaran idat dan mahdud itu saya ulangi berapa kali itu. Ini lo ada tonnya, ini ton ini muannas ini. Paham? Oke. Kitabun wahidatun. Ya Allah, belum paham. Ulangi lagi. Kalau kitabun wahidun gimana? Kitabun wahidun. Kalau sa'atun wahidun. Astagfirullah, sa'atun wahidatun. Kalau tun akhirnya harus tun. Sekarang besok Ustaz ulangi lagi. Gimana? Kitabun wahidun. Kalau kitab 2, isnani kitabani. Ulangi lagi ya kan? Padahal kemarin baru paham deh. Saya ulangi lagi, tidak nyambung lagi. Nggak apa-apa begitu. Takut serius. Satu ulangi, yang lainnya sampai bosan. Kita pun waktu itu sampai bosan. Nggak apa-apa. Ya kan? Pertemuan besok itu lagi, pertemuan besok itu, yang lainnya yang paham makin paham. Akhirnya alhamdulillah bisa paham. Serius. Nggak apa-apa ngulangi itu. Tapi serius. Orang tua, bapak, ibu juga harus serius. Anaknya beli kitab, jadi beliin kitab. Anaknya mau buat acara, ya didorong. Punya mimpi apa, didorong sama orang tuanya. Jangan setengah. Kalau setengah-setengah ya setengah dapatnya, ya nggak setengah malah dapatnya sedih. Makanya 3 ini menjadi unsur penting dalam proses pendidikan. Orang tua, anak, dan juga guru. Insya Allah sampai sini kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Nah, kata yang dikirakan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada